Rekap dari akhir bursa transfer. Bonek demo ke Indosiar. Kembali aksi brutal supporter terjadi. Dan kabarnya Cristiano Ronaldo mau ke Persib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Haspot lovers, inilah Rio Haspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Haspot selengkapnya. Inilah sebagian kejutan penutupan bursa transfer Liga 1 2022-2023. PSIS Semarang berhasil menambah amunisi di lini depan dengan mendatangkan Titus Bonai sebagai ujung tombak baru. Titus Bonai sebelumnya sempat bermain di Liga 2 bersama PSMS Medan. Selain Bonai, awalnya PSIS pun akan merekrut Paulo Henrique untuk menggantikan Carlos Fortes. Namun ternyata manajemen PSIS tetap mempercayakan 4 pemain asingnya pada pemain asing yang ada. Jadi Paulo Henrique pun batal direkrut oleh PSIS Semarang. Barito Putra resmi melepas gelandang asal Jepang Ryuta Noma. Noma dilepas karena cedera. Ryuta digantikan oleh gelandang asal Filipina yang juga kapten timnas Filipina, Mike Ott. Persis Solo resmi merekrut 2 pemain asing untuk gantikan Gerard Artigas dan Aaron Evans. Mereka adalah Fernando Rodriguez Ortega asal Spanyol dan gelandang asal Jepang Ryo Matsumura. Lalu bagaimana dengan Persija yang kabarnya akan rekrut 3 penggawa timnas, yakni Witan, Egy, dan Bagus? Hingga sejauh ini belum ada tanda-tanda dari pihak Persija mengenai perekrutan 3 pemain timnas ini. Nah, gimana nih dengan klub jagoan kalian? Apakah sudah puas dengan skuad yang ada? Silahkan komen ya, pasalnya bursa transfer sudah ditutup loh. Dari Persebaya, para bonek mania rencananya akan melakukan demo pada 9 Agustus mendatang. Demo bonek ini ditujukan pada Indosiar yang dianggap semena-mena membuat jadwal pertandingan, khususnya pertandingan yang dianggap terlalu larut malam. Para bonek menilai pertandingan pukul 20.30 waktu Indonesia Barat saja sudah terlalu larut malam. Apalagi pukul 20.30 waktu Indonesia Barat ini, jika main di waktu Indonesia Tengah atau Timur, akan jadi lebih malam lagi, yakni pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah atau pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Jelas ini sangat merugikan baik bagi pemain maupun penonton, apalagi penonton itu tidak semuanya laki-laki, ada perempuan, ibu-ibu, bahkan anak-anak juga. Para bonek telah mengirimkan surat resmi pada pihak kepolisian agar diberikan izin keramaian pada Selasa mendatang. Para bonek mengajak kepada seluruh supporter Indonesia agar bersama-sama runtuhkan kediktatoran Indosiar. Nah, tuh buat supporter klub yang lain di Liga 1, jangan cuma omdo ya, alias omong doang. Dukung tuh Persebaya. Bagi yang merasa terganggu sama jadwal kick-off yang terlalu malam, jangan bisanya cuma keluar-keluar doang di media sosial. Miris, aksi brutal supporter klub Indonesia kembali terjadi. Setelah salah seorang fans PSS Sleman Tri Fajar Firmansyah yang tewas akibat dianiaya oknum supporter PSIM Jogja pada usai laga Persis Solo versus Dewa United, kini kembali aksi brutal serupa supporter Indonesia pun terjadi lagi. Kali ini dilakukan oleh oknum supporter Persija Jakarta atau Jackmania.
Aksi ini berawal dari susulan aksi oknum supporter Persib yang menendang supporter Persija di stasiun Manggarai beberapa waktu yang lalu. Para Jackmania melakukan aksi yang katanya aksi solidaritas atau balasan dengan melakukan sweeping pada para supporter Persib yang usai menyaksikan pertandingan Bayangkara FC versus Persib Bandung di Stadion Wibawa Mukti Cikarang seminggu yang lalu. Meskipun kejadian ini sudah terjadinya 1 minggu yang lalu, namun berita ini baru terekspos ke media. Para Jackmania ini melakukan sweeping di daerah Kalimalang, Jakarta dengan menggunakan alat seperti tongkat golf, parang, dan celurit. Saat itu muncullah 2 supporter Persib yang terjatuh akibat dipukul oleh supporter Persija yang lain. 2 tersangka yang bersinal JR dan RM ini langsung menghampiri korban dan memukul bagian kepala korban menggunakan tongkat golf dan celurit. Alhasil korban pun lari dan meninggalkan motornya dan berlari menuju kantor polisi. Tersangka yang tahu kalau korban lari akhirnya membuka jok motor korban dan menemukan 2 buah ponsel di jok motor korban dan tersangka pun mengambilnya. Selang beberapa hari para pelaku pun akhirnya bisa tertangkap oleh kepolisian daerah Jakarta dan 2 tersangka ini dijatuhi hukuman atas pelanggaran pasal 170 KUHP dan pasal 368 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Ayolah, mau sampai kapan kayak gitu terus? Kapan ada kedewasaan dari diri kalian? Cinta klub boleh, tapi kalau anarkis bukan cinta namanya, tapi kebodohan. Harusnya setiap supporter itu saling menghargai. Kita itu masih satu bangsa, yang di bangsa Indonesia loh. Dari Persib Bandung resmi berangkat ke Samarinda pada Jumat malam. Pelatih Robert Rene Albert membawa 22 pemain ke Samarinda. Ada beberapa pemain yang kabarnya tak dibawa. Hal ini terlihat dalam rombongan. Tak ada Siro, Beckham, dan Victor. Bahkan kabarnya Ridwan Ansori dan Bayu Fikri pun tak dibawa. Meskipun kami belum menerima susunan lengkap 22 pemain yang dibawa ke Samarinda, namun menurut pelatih Robert Rene Albert yang pasti Beckham tak dibawa dan Siro pun kabarnya tak akan ditampilkan di laga ini. Rene Albert mengaku Siro masih harus adaptasi dan baru bisa akan ditampilkan saat Persib menghadapi PSIS Semarang di laga selanjutnya. Kabar ini tentu membuat bobotoh kecewa, tapi ada juga yang setuju. Kecewanya karena apakah Persib mampu menang dengan hanya mengandalkan DDS dan Ezra di lini depan. Dan yang setuju mengatakan daripada Siro cedera lebih parah ya mending disimpan. Tapi Persib kan butuh kemenangan. Dengan skuad yang sama hanya ditambah oleh Teja, Febri, dan Kambuaya. Itu pun kabarnya kemungkinan akan dimainkan di babak kedua. Apakah Persib mampu meladeni permainan cepat Borneo FC? Padahal jika Persib seri apalagi kalah, otomatis Persib terjun ke zona degradasi. Dan posisi Rene Albert pun semakin sulit. Kita lihat nanti ya seperti apa hasilnya. Jika minus lagi, saya sendiri tak habis pikir dengan apa yang dipikirkan oleh Robert Rene Albert. Di saat dirinya tengah disorot, tapi kenapa tak mau berupaya lakukan perubahan? Apakah ini disengaja? Entahlah. Nah, menjelang penutupan bursa transfer kemarin, sejumlah klub bongkar pasang skuadnya ya. Ada yang membuang pemain asing, ada yang juga membuang pemain lokal, dan begitupun sebaliknya. Tapi ada juga klub yang adem ayem aja nggak lakukan perubahan ya, karena mungkin sudah klop dengan skuad yang ada, terus juga masih aman di klasemen. Tapi gimana nih dengan tim yang terpuruk di liga tapi nggak lakukan perbenahan? Seperti Persib mungkin contohnya. Persib berada di papan bawah saat ini, tapi belum juga lakukan pembenahan atau berbenah diri loh. Padahal jelas ya Persib butuh penyerang di lini depan, di bawah minimnya taktik sang pelatih ya. Nah, bicara soal striker nih, ada yang mengejutkan. Kabarnya mega bintang dunia Cristiano Ronaldo tertarik loh main di Indonesia, bahkan main di Persib. Benarkah? Kami pun nggak percaya sih, tapi ini yang dikatakan oleh pelatih Persib Robert Rene Albert loh. Menurut Robert Rene Albert, saat ini Ronaldo nggak betah di MU dan Rene Albert sempat beberapa kali teleponan nih sama CR7 dan katanya CR7 mau aja tuh main di Persib asal sesuai gaji dengan kontraknya.
Tapi kabarnya Rene Albert menolaknya cuy. Karena selain harga Ronaldo yang selangit, Rene Albert mengaku kuota pemain asing Persib saat ini sudah full. Ronaldo masih terus menghubungi saya dan tidak senang berada di MU. Tapi kuota kami sudah penuh. Oleh karena itu saya tidak bisa membawanya. Ronaldo saat ini berusia 36 tahun, tapi dia masih super fit, ujar Robert Rene Albert. Sebenarnya ini kunci loh buat Robert Rene Albert. Kalau dia mau dipertahankan oleh Bobotoh, kalau Robert Rene Albert bisa bawa Ronaldo ke Persib, Bobotoh pasti diem tuh. Masalah kuota mah gampang, buang aja salah satu pemain asing, Sato misalnya, kan gak ada pengaruhnya juga di Persib. Atau jangan-jangan ini cuma akal-akalan Rene Albert aja, agar nggak dipecat oleh manajemen dan tak dibenci oleh Bobotoh. Ya kalau emang Rene Albert serius, kenapa nggak ngomong sama manajemen dan coba diusahakan untuk didatangkan Ronaldonya? Ini mah omdo alias omong doang kayaknya. Dulu aja Ronaldo dibuang sama Rene Albert. Itu tuh Ronaldo Kuate. Atau jangan-jangan ini mah Ronaldo yang lain kali, seperti Ronaldo Wanma atau Ronaldo Mesido.